warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang gonore dalam mata kuliah farmakologi toksikologi 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Woli Risma, Stamuk 150 2019 0122 bersama rekan saya yaitu Nur Hayat dengan Stamuk 150 2019 0121. Adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengertian dari gonore, epidemiologi dan etiologi, patofisiologi, presentasi klinis, pengobatan, dan evaluasi hasil terapi dari gonore. Pertama kita masuk pada pengertian gonore. Gonore adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, di mana penyakit gonore ini lebih dikenal pada masyarakat dengan nama penyakit kencing nanah. Adapun epidemiologi dan etiologi dari gonore, yaitu gonore adalah penyakit serius kedua yang sering dilaporkan di Amerika Serikat, di mana pada tahun 2016 penyakit gonore dia meningkat menjadi 47.851.400 kasus baru gonore dilaporkan dengan angka 146 kasus per 100.000 orang, mewakili peningkatan 48,6% dari rekor rendah yaitu 98,1 kasus per 100.000 orang pada tahun 2009. Tingkat infeksi tertinggi dia terlihat pada remaja, orang muda, dan juga telah dikaitkan dengan ras kulit hitam, status sosial ekonomi yang rendah, pendidikan yang lebih rendah, belum menikah, menggunakan obat-obatan terlarang, dan tinggal di bagian tenggara Amerika Serikat. Diplococcus gram-negatif Neisseria gonorrhoeae adalah organisme penyebab infeksi gonore, di mana Neisseria gonorrhoeae ini secara progresif mengembangkan resistensi terhadap semua antibiotik yang digunakan untuk mengobatinya. Karena meningkatnya kasus resistensi, sejumlah besar individu yang terinfeksi penyakit asimptomatik dan kemudahan penularan gonore ini dia sulit dikendalikan. Selain itu, infeksi HIV lebih mudah ditularkan pada pasien terinfeksi gonore. Kemudian patofisiologi dari gonore. Neisseria gonorrhoeae tidak memiliki hewan atau lingkungan tempat tinggal, dan manusia merupakan satu-satunya inang yang ditempatinya. Neisseria gonorrhoeae menginfeksi mukosa uretra, endocervix, dan lebih jarang dia di bagian anorektum, faring, dan penghubung. Saat bersentuhan dengan sel epitel squamosa, gonococcus menempel membran sel melalui pili permukaan dan kemudian pinositosis. Setelah kerusakan mukosa terbentuk leukosit polimorfonuklear PMN menyerang jaringan bentuk absen submukosa dan eksudat purulen itu disekresikan. Gonore dia sangat mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Resiko seorang wanita tertular infeksi setelah satu episode hubungan vagina dengan pasangan pria yang terinfeksi adalah 50% sampai 70%. Namun risiko perempuan ke laki-laki penularannya dia setelah satu tindakan seksama adalah 20%. Dengan paparan terulang, risiko penularan dari wanita ke pria dia meningkat menjadi 60 sampai 80%. Tidak ada data yang tersedia tentang peningkatan penularan setelah jenis kontak seksual lainnya. Adapun presentasi kliniknya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan presentasi klinis. Berikut ini adalah gambaran klinis gonokal yang paling umum infeksi disajikan dalam tabel berikut, di mana ini terbagi menjadi 5 untuk laki-laki dan untuk perempuan. Yang pertama itu secara umum masa inkubasi untuk laki-laki itu 1-4 hari dan gejalanya itu muncul 2-8 hari. Sedangkan untuk perempuan itu masa inkubasinya 1-14 hari dan gejalanya mulai muncul itu 10 hari. Selanjutnya itu ada situs infeksi, di mana paling umum untuk laki-laki itu terjadi pada uretra dan orang lain itu rektum. Biasanya disebabkan oleh hubungan rektal pada LSL orofaring mata. Dan sedangkan untuk perempuan itu paling umum terjadi pada saluran endocervix dan orang lain itu uretra dan dubur. Biasanya disebabkan oleh kontaminasi perineal, orofaring dan mata. Selanjutnya itu ada gejala di mana umumnya bergejala mungkin asimptomatik. Untuk infeksi uretra itu disuria dan frekuensi kencing. Untuk anorektal infeksi itu biasa nyeri rektal asimptomatik sampai berat. Selanjutnya infeksi paring itu asimptomatik hingga faringitis ringan. Selanjutnya untuk perempuan bisa asimptomatik atau minimal bergejala. Sedangkan untuk infeksi endocervix biasanya asimptomatik atau gejala ringan. Untuk infeksi uretra disuria dan frekuensi kencing. Dan untuk anorektal dan infeksi paring biasanya bergejala lebih banyak pada laki-laki. Selanjutnya tanda-tandanya itu untuk laki-laki cairan purilen uretra atau rektal mungkin sedikit. Untuk anorektal yang banyak pruritus, sekret, mukorulen dan pendarahan. Sedangkan untuk perempuan yaitu keputihan abnormal, yaitu pendarahan uretrus, cairan uretra atau rektal bernanah mungkin sedikit berlebihan. Selanjutnya komplikasi rere yaitu epididimitis, prostatis, inguinal, limfadenopati, uretral strictur dan gonore menyebar. Sedangkan untuk perempuan yaitu penyakit radang pinggul, komplikasi terkait yaitu kehamilan ektropik dan infertilitas, di mana gonore menyebar 3 kali lebih umum dibandingkan pada pria. Baik, selanjutnya untuk pengobatan. Jadi berikut adalah tabel pengobatan pada gonore, di mana di tabel ini terdapat jenis infeksinya, terus regimen yang direkomendasikan dan regimen alternatifnya. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Di mana pengobatan gonore selama kehamilan sangat penting untuk mencegah oftalmia neonatum. Wanita hamil yang terinfeksi gonore harus diobati dengan ceftriaxone. Infeksi gonokokus pada bayi baru lahir terutama disebabkan oleh melewati jalan lahir yang terinfeksi, tetapi dapat ditularkan dalam rahim. Keterlibatan konjungtiva ditandai dengan konjungtiva bilateral yang intens. Peradangan dengan chemosis biasanya berkembang dalam 7 hari setelah melahirkan. Jika tidak segera diobati, ulcerasi kornea dan kebutaan bisa berkembang. Karena hukum di sebagian besar negara, bagian membutuhkan profilaksis neonatal dengan antimikroba mata topikal.
gonokokal ophthalmia neonatum jarang terjadi di Amerika Serikat. CDC merekomendasikan agar salep mata eritromisin 0,5% ditanamkan di masing-masing kantung konjungtiva segera setelah melahirkan. Selanjutnya, ini berikut merupakan proses perawatan pasien untuk infeksi genital akibat Neisseria gonorrhoeae. Di mana yang pertama itu ada kolek, yaitu mengumpulkan, di mana kita mengumpulkan karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, hamil, riwayat kesehatan pasien, baik pribadi dan keluarga, riwayat sosial termasuk riwayat seksual, pengobatan terkini, data-data tujuan, tekanan darah, denyut jantung, frekuensi pernapasan, tinggi badan dan bobot, data laboratorium, dan tanda dan gejala yang sesuai dengan gonorrhea, misalnya disuria, mukopurulen, keluarnya cairan uretra atau vagina. Selanjutnya itu ada ases atau menilai, di mana dinilai adalah adanya IMS tambahan seperti klamidia, sifilis, HIV dan lain-lain, adanya infeksi ekstragenital dan kemampuan atau kemauan untuk mendapatkan tes tindak lanjut sesuai kebutuhan, kemampuan atau kemauan untuk memberitahu pasangan seksual dan status emosional seperti adanya kecemasan atau depresi. Selanjutnya kita masuk pada plan atau rencana, di mana rencana ini berisi regimen terapi obat termasuk dosis, rute, frekuensi dan durasi. Parameter pemantauan termasuk kemanjuran, misalnya tes ulang 3 bulan setelahnya pengobatan dan keamanan, frekuensi dan waktu tindak lanjut. Selanjutnya itu bisa pendidikan pasien, misalnya tujuan pengobatan, pemberitahuan tentang pasangan seksual, praktik seksual yang aman dan informasi khusus obat. Swab monitor untuk resolusi gejala gonorrhea dan jika tidak teratasi untuk mencari tindak lanjut untuk evaluasi ulang dan rujukan ke penyediaan lain bila sesuai, misalnya perawatan HIV dan perilaku kesehatan. Selanjutnya yaitu implement atau melaksanakan. Melaksanakan di sini seperti berikan pendidikan pasien tentang semua elemen rencana perawatan, gunakan wawancara motivasi dan strategi pelatihan untuk memaksimalkan ketaatan, jadwalkan tindak lanjut, misalnya tes ulang 3 bulan setelah pengobatan dan menawarkan terapi pasangan yang dipercepat untuk pasangan dan pasangan seksual pasien pendidikan. Selanjutnya yaitu follow up atau monitoring and evaluate, di mana ini adalah tindak lanjut atau pantau dan evaluasi, di mana berisi resolusi gejala, misalnya disuria, mukopurulen atau vagina melepaskan. Jika tidak ada resolusi gejala setelah pengobatan, kaji resistensi dengan mendapatkan budaya dan kerentanan. Selanjutnya adanya efek samping, misalnya ruam atau gangguan saluran cerna, kepatuhan pasien terhadap rencana pengobatan, evaluasi ulang, tes laboratorium dalam kerangka waktu tertentu, misalnya tes ulang 3 bulan untuk tes ulang. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi hasil terapi, di mana gejala kencing nanah menetap setelah pengobatan dengan anjuran regimen mungkin menunjukkan infeksi ulang daripada kegagalan pengobatan, yang mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan pendidikan pasien dan rujukan pasangan seks. Pasien yang membutuhkan penafsiran ulang harus diuji untuk kesembuhan 7-14 hari setelah yang kedua regimen. Selain itu, semua pasien yang pernah mendapatkan pengobatan untuk kencing nanah harus diuji ulang 3 bulan setelah pengobatan atau saat pasien datang lagi perawatan medis dalam 12 bulan berikutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi gonorrhea dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.